Tapi begal sendiri berarti otomatis udah pasti punya apa ya namanya? Udah pasti punya protek diri sendiri dong, bagaimana caranya survive tuh ketika ada begal? Ya udah sih, kita buat cara ngelindungin diri ya kita harus bisa lah sebisa mungkin gitu. Bisa bela diri? Alhamdulillah sedikit-sedikit ada, Mbak. Oh, berarti backgroundnya adalah punya apa namanya portofolio Masnya ini seorang bela diri? Ya, saya alhamdulillah ikut organisasi Persaudaraan Setia Hati Teratai. Wow, that's good. Ternyata diam-diam udah jadi anggota PSHT, ikut klub RE King pula. Kenapa harus PSHT yang dipilih, Mas? Dari sekian banyak apa namanya nama-nama bela diri yang ada di sini. Yang pertama itu karena di daerah saya sendiri ya, Mbak, mayoritas itu PSHT. Di kampung ya dulu kampung, berarti? Iya. Itu ikut awal mulanya PSHT itu waktu SD, waktu masih sekolah atau memang udah lulus, Mas? Saya waktu pertama kali ikut PSHT tahun 2019 akhir kurang lebih, Mbak. Berarti udah selesai sekolah ya? Udah sekolah. Udah selesai sekolah. Iya. Jadi awal saya kenal PSHT itu diajak teman, awalnya itu. Nah terus apa namanya setelah keberlanjutan ikut latihan, terus dapat apa namanya kayak gerakan-gerakan itu yang bikin gerakan dasar semangat, ya, gerakan dasar itu yang bikin kita semangat gitu loh, Mbak. Jadi sampai sekarang bisa jadi warga Persaudaraan Setia Hati Teratai. Warga Persaudaraan Hati Teratai. Warga, berarti itu sebutan untuk anggota PSHT ya? Itu sebutan untuk anggota PSHT yang sudah ikut pengesahan. PSHT yang berarti sebelum dikesahkan dari PSHT itu namanya bukan warga dong. Boleh nggak sih Mas dijelasin ke aku dikit, karena aku juga nggak tahu ya PSHT ini dalamnya gimana. Kalau yang aku tahu taekwondo ada sabuk biru, ada sabuk kuning, ada sabuk putih, hitam. Nah kalau PSHT sendiri gimana nih? Kalau PSHT sendiri ya, Mbak, kalau yang sudah jadi apa namanya udah ikut pengesahan itu kan jadi warga. Kalau yang masih latihan itu siswa. Kalau jadi siswa. Jadi sebelum jadi warga jadi siswa dulu. Ya. Siswa itu yang pemula. Pemula. Tapi ada sabuk-sabuknya itu nggak sih, Mas? Ada, Mbak. Ada dari mana itu? Jadi kalau baru pertama masuk. Kalau baru pertama masuk itu prapolos. Prapolos. Nanti setelah prapolos kita hitam polos. Hitam polos. Ya. Emang selain hitam polos ada motifnya ya? Ada ornamennya? Oh enggak juga ya? Enggak juga. Jadi kenapa disebut hitam polos? Jadi polos itu jadi kayak filosofinya itu kita belum tahu tentang PSHT gitu. Oke, bersih ya. Masih belum tahu apa-apa. Ya. Oke, lanjut hitam polos. Jadi setelah hitam polos kita jambon. Jambon itu pink muda. Pink muda. Itu ada ornamennya? Enggak juga? Enggak juga. Oh, enggak juga. Lalu setelah jambon kita ada hijau. Hijau. Setelah hijau putih kecil. Putih kecil. Nah setelah putih kecil kita ikut pengesahan. Baru kita ada sabuk mori. Sabuk mori. Iya. Warnanya? Putih. Putih. Mori ya. Oh mori kain kafan. Kain kafan. Oh gitu. Iya. Mori kain kafan yang dipakai buat mayat? Iya. Kenapa harus pakai sabuk mori? Pasti ada filosofinya dong. Filosofinya itu untuk mengingatkan diri kita bahwa kita nanti akan pakai mori ini. Agak creepy sih, tapi sebenarnya filosofinya mendalam ya. Yeah. Karena setiap diri manusia pasti nantinya akan memakai kain ini ketika tiba kematiannya. Jadi kita sudah untuk apa namanya anggota PSHT sendiri sudah ada mori yang disiapkan. Oh gitu. Jadi setiap anggota yang sudah menjadi warga sudah disiapkan kain mori. Iya. Merinding loh saya dengernya, filosofinya dalam. Jadi Mas Warsito ini udah menjadi warga berarti udah punya mori dong? Udah. Sudah. Ada mori. Tahun berapa itu Mas? Saya waktu pengesahan tahun 2020. 2020 udah. Kurang lebih 4-5 tahun sekarang. Itu udah di Jakarta atau masih di Pemalang?
Masih di kampung saya dulu. Masih di kampung, Pemalang, iya. oke. Nah, PSHT ini kan ada beberapa nih Mas, lagi viral-viralnya PSHT yang ricuh lah, yang kisruh lah, PSHT yang beda bendera lah, atau yang lainnya. Nah, menurut Mas Warsito sendiri, ini kan aku dengar-dengar PSHT ini ada 2 faksi ya? Iya. Nah, bener nggak sih Mas, PSHT Ya. kayak pecah menjadi 2? Itu benar Mbak, cuman kalau saya dapat apa namanya dari pengetahuan dari pelatih saya ya, jadi ya memang benar itu ada 2, cuman kalau pelatih saya bilang itu cuman administrasinya aja. Secara administrasi. Ya, kalau kita untuk rasa persaudaraannya itu semua sama, jadi semua yang beratribut PSHT itu saudara kita. Berarti nggak boleh dibeda-bedakan ya, Nggak boleh dimanapun dibeda-bedakan. tempatnya. Dimanapun tempatnya, dimana kita berpijak, kita harus tetap Anggota. utamakan persaudaraan. Oke, nah ini nih ngomong-ngomong PSHT ini udah pasti banyak dong membernya. Apa sih warganya ya? Iya. Warganya PSHT. Kadang di era-era musim politik nih, PSHT ini dipakai kendaraan untuk calon-calon. Entah calon anggota dewan, entah calon apapun itulah, legislatif, eksekutif. Selalu dipakai kendaraan untuk mencalonkan diri mendulang suara. Menurut Mas Warsito sendiri etis nggak sih ketika para oknum-oknum ini mengatasnamakan PSHT ya, karena kita tahu PSHT banyak ya, dari seluruh Indonesia nyebar ya. Iya. Gitu. Kalau menurut saya pribadi itu kurang etis ya Mbak kalau mengatasnamakan PSHT. Oke. Cuman sebenarnya PSHT sendiri itu tidak melarang anggotanya itu atau warganya itu berpolitik, asal tidak menggunakan atribut atau lambang PSHT, oke. Memang banyak apa namanya kayak anggota-anggota dewan, caleg atau calon bupati itu yang anggota PSHT juga banyak. Backgroundnya anggota Backgroundnya PSHT ya. Cuman apa namanya kalau untuk apa namanya dibilang untuk menggait suara, mendulang suara mungkin kurang pas ya, karena kita itu kan memilih atas dasar pilihan pribadi. Betul, that's right. Jadi kurang pas ya. Menurut Mas Warsito sendiri nggak etis sebenarnya bawa-bawa nama PSHT ya. Nggak etis. Oke, tapi beberapa oknum yang bilang, saya kalau PSHT senior apa sih Mas sebutannya? Warga juga. Iya, saya warga PSHT nih. Teman-teman warga PSHT saya dimanapun berada, jangan lupa pilih saya. Kadang kita temuin yang seperti itu. Pernah nggak Mas Warsito dengar seperti itu? Atau mungkin ada yang pernah ngomong seperti itu, oh aku denger nih waktu Bapak ini nyalek, Bapak ini gitu. Kalau saya sendiri alhamdulillah nggak pernah ya Mbak. Nggak pernah dengar atau misalkan ada kayak dibujuk-bujuk gitu instruksi ya. lah, Yes, kayak diinstruksi kalau pilih ini. Saya nggak pernah sih. Cuman apa namanya, itu kan pilihan itu bentuk pribadi. Cuman kadang kan namanya saudara, apa namanya kita saudara satu organisasi, mungkin ya tetap ada aja yang seperti lebih itu. memilih saudara. Gitu. Nah, ini teman-teman nih PSHT nih tentunya nih, saya lihat-lihat di scroll media, ini lagi rame-ramenya PSHT nih, rame lagi nih PSHT yang suka tawuran. Jadi tawuran kubu ini, dan itu sesama PSHT. Bener nggak sih ada tawuran seperti itu? Kalau apa namanya sesama PSHT sih nggak ada ya Mbak. Nggak ada. Iya. Tapi kadang PSHT. Saya nggak pernah. Kalaupun ada mungkin saya nggak pernah dengar gitu. Oke. Iya. Tapi kalau PSHT dengan organisasi lain nih, contohnya kita sama-sama backgroundnya bela diri, cuma beda apa ya? Beda naungan ya namanya ya, beda naungan. Tiba-tiba berkelahi di satu, bahkan tawuran, cenderung ke arah tawuran di satu daerah. Itu gimana Mas tanggapannya? Pernah nggak sih ngalamin di daerahnya? Alhamdulillah kalau di daerah saya Pemalang itu ya Mbak nggak pernah ada kayak tawuran antar perguruan. Nah, perguruan, terus, ya betul. Atau apa namanya, kalau mungkin miskomunikasi ada, cuman kalau sampai tawuran itu nggak pernah. Tapi tanggapan Mas Warsito apa dengan tawuran yang beredar? Pernah lihat kan ya video-video banyak yang beredar, bahkan udah masuk berita-berita nasional tuh.
PSHT. Kalau apa namanya, saya ya sering lah lihat, maksudnya pernah juga lihat di berita gitu, di media sosial. Cuman kalau menurut saya pribadi atau tanggapan saya itu sebenarnya oknum, Mbak. Kita nggak bisa apa namanya, sedikit-sedikit kita menggunakan nama organisasi. Ya mungkin memang benar kalau itu anggota dari organisasi tersebut. Cuman kita kan nggak bisa selalu menyudutkan organisasi tersebut, gitu. Oh gitu. Iya, Tapi atau perguruan ada ya oknum-oknum di balik organisasi yang nakal-nakal seperti itu ya. Ada lah, Mbak. Cari Ya, sensasi. ya. Kalau dibilang cari sensasi mungkin ada. Cuman kalau kadang kan kita namanya hidup berdampingan dengan Sosial ya, berbeda-beda ya. Berbeda-beda, apalagi mungkin karena kita apa namanya ada salah paham, ketersinggungan, itulah pemicunya. Tapi pernah saya dengarkan di satu media tawuran antar perguruan. Masalahnya cuma satu, rebutan perempuan, rebutan cewek. Nah itu gimana itu, Mas? Ya. Atau memang yang sudah menjadi warga PSHT atau yang oknum atau bahkan masih pemula? Ya, ada juga yang sudah apa namanya warga PSHT ya, Mbak. Ada juga yang masih siswa. Cuman itu sih karena mungkin masih muda ya, Mbak. Jadi jiwa asmaranya masih menggebu-gebu gitu. Yang bikin Asmara membara ya. Yang bikin dia itu kayak merasa, apalagi dia backgroundnya bela diri kan, jadi mungkin dia pasti merasa apalagi jago nih gitu. Gue lebih nih dari dia gitu ya. Ngerasa perempuannya diganggu atau gimana? Oke, berarti jiwa melindungi perempuannya ada nih. Kayaknya Mas Warsito juga begitu ya. Memang kita dididik untuk apa namanya, melindungi sesama. Melindungi sesama. Apa aja Mas yang dilindungi? Perempuan cantik? Ataukah yang dilindungi hanya perempuan-perempuan yang memang perempuan cantik atau ibu-ibu yang sudah sepuh, udah jompo gitu? Jadi kita kan diajari mendidik manusia yang berbudi pekerti luhur, tahu benar dan salah ya, Mbak. Luar biasa. Membantu yang lemah. Membantu yang lemah. Oke. Jadi filosofi hidupnya Mas Warsito gitu ya. Dididik untuk menjadi insan yang berbudi luhur, membantu berbudi pekerti luhur dan membantu yang lemah. Luar biasa memang. Nah, Mas Warsito menjadi anggota PSHT udah berapa tahun nih? Warga. Tadi warga ya disebutnya. Saya jadi warga PSHT kurang lebih dari tahun 2020, Mbak. Jadi kurang lebih sudah hampir 5 tahun.